Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat BBLTLW. Hari ini Kamis, tanggal 12 Desember 24, kita akan belajar tentang kasih Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk pagi ini. Semalam sudah berlalu, kami bangun. Kami tidur dengan nyenyak Tuhan, dan kini kami bangun dengan segar. Dan kami sungguh bersyukur untuk menikmati pagi yang sejuk ini. Terima kasih Bapak, Engkau yang memuaskan kami setiap pagi dengan kasih-Mu yang baru, dan kami mau bersorak-sorai, bersukacita sepanjang hari ini. Engkau berkata yang haus dipuaskan, yang lapar dikenyangkan. Dengan Roh Kudus yang mengajari kami semua, kami siap menyambut firman-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mengerti kasih Allah itu adalah salah satu pondasi yang sangat penting di dalam kekristenan, supaya kita tidak salah paham kepada Tuhan, ya. Karena tidak sedikit orang Kristen sendiri loh yang salah paham. Mereka nggak ngerti sebenarnya kasih Allah, sehingga akhirnya ujung-ujungnya mereka curiga kepada Tuhan. Misalkan mereka ngomong, Tuhan izinkan hal ini terjadi, Tuhan sedang mendidik, Tuhan menghajar kamu loh. Jangan-jangan kamu mengalami ini semua karena begini begitu, ya. Dengan perkataan-perkataan yang nadanya itu mencurigai gitu. Kenapa hal ini terjadi? Ya, satu, karena mereka tidak mengenal betul-betul kasih Tuhan. Mereka hanya tahu sekedar ya kurang lebih begini begitu. Akhirnya ada kecurigaan itu. Saat saya awal bertobat, dikasih tahu kan, ya, Tuhan itu adalah Bapa kita yang baik. Ia adalah Bapa yang setia. Dia Allah yang selalu menepati janji-janjinya. Nah, sebagai orang yang baru, lahir baru, begitu mendengar itu, secara simpel saya langsung ingat ke papa saya gitu. Kan Bapak ya, ingat Bapak saya. Ya, memang tidak ada manusia sempurna gitu. Menurut saya beliau juga ya sering lupa gitu ya. Sehingga saya berpikir lah, Bapak saya yang kelihatan saja, yang kumpul setiap hari, sering lupa. Apalagi saya dikasih tahu Tuhan itu Bapak yang tidak pernah mengingkari janji. Lah kan saya nggak lihat. Itu jujur ngomong ya, saya nggak gampang gitu untuk menerima hal ini. Nggak gampang ya untuk percaya sesuatu yang tidak kelihatan gitu. Contohnya kayak kita beli insurance gitu kan, ada beberapa orang yang tidak melihat ini sesuatu yang menguntungkan gitu, sampai mereka mendapat pengertian yang betul betapa bermanfaatnya insurance gitu. Sama kayak begini ya. Lah sebelumnya izin tanya nih, ngomong-ngomong Bapak Ibu pernah nggak kebayang kira-kira bagaimana sih rupa Tuhan gitu? Dulu kecil saya pernah nonton film Ten Commandments ya. Digambarkan Musa itu sangat tua gitu ya. Terus sampai sekarang juga kalau ada film-film nabi-nabi itu kan kelihatan itu kayak Abraham juga tua. Jadi saya menyimpulkan, nah, jangan-jangan Tuhan itu juga jauh lebih tua ya, wong dia pencipta gitu. Tapi ternyata di Yohanes 14 ayat 9 dikatakan, Tuhan Yesus berkata, siapa yang telah melihat saya sudah melihat Bapa gitu. Tuhan Yesus kan meninggal sekitar abad 30 sampai 33 Masehi. Jadi seperti usia Tuhan Yesus ya, sekitar 30 sampai 33 tahun meninggal. Jadi beliau meninggal itu dalam usia sangat muda dan kuat. Saya teringat waktu saya usia segitu, itu saya bahkan belum menikah gitu. Lagi semangat-semangatnya gitu. Dan di sini kita belajar orang menjadi tua dan mati itu kan karena kutuk Adam dan Hawa gitu. Jadi kalau tidak ada kutuk artinya tidak tua gitu. Jadi daripada kita mengimajinasi Tuhan itu Tuhan yang tua, kenapa nggak kita membayangkan Tuhan itu oh ya muda, sangat kuat, semangat gitu, mengajar kemana-kemana, sangat penuh hikmat ya, karena ya itulah berdoa pagi, tidurnya paling malam, bangun pagi-pagi masih gelap udah berdoa. Itu orang kalau nggak kuat fisiknya akan mana kuat gitu ya. Nah kalau kita baca di perjanjian lama kan Tuhan begitu tegas, kalau yang salah mati hukumannya. Nah tapi di perjanjian baru kita lihat beberapa contoh, seperti perempuan yang ketahuan berbuat zina itu kan hampir mati dirajam di Yohanes 8. Waktu ada Tuhan Yesus dia bilang apa? Ya sudah pergi sana, jangan buat dosa lagi. Sakius yang tukang pajak, tukang peras itu kan
korup ya, kaya banget ya di Lukas 19. Malah Tuhan Yesus datang nginep ke rumahnya gitu. Banyak sekali cerita-cerita yang lain. Nah, jadi daripada kita membayangkan Tuhan tuh orang laki-laki yang tua berjenggot terus bawa tongkat, ya zaman dulu kan itu bawa tongkat gembala gitu, kejam. Siapa yang eh, apa ya, melingsi itu loh, apa itu, pokoknya keluar jalur itu langsung dihajar gitu. Nah, kenapa kita nggak melihat Tuhan Yesus sebagai ayah dari sang bungsu, anak yang bungsu itu, yang nungguin dari jauh. Waktu dia lihat, oh ya anaknya balik, dia lari nyambut sang bungsu, bikin pesta dan segala macam. Silakan dibaca itu kisahnya. Nah, itu gambaran kasih Tuhan yang sebenarnya. Makanya dibilang di Yohanes 3 ayat 15, bentar saya buka. Yohanes 3 ayat 15 ya. Ayat 15 tuh, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Di ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di ayat 15 dan 16 itu diulang 2 kali, percaya dan hidup kekal. Coba, ini 2 ayat yang berurutan, 2 kalimat yang diulang sekaligus. Berarti ini kan penting sekali gitu ya. Jadi nggak ada syarat lain kan, selain dibilang percaya sama dengan hidup kekal. Jadi tidak ada, oh mesti puasa, mesti beramal, mesti begini begitu untuk selamat. Enggak, percaya itu hidup kekal. Ya, karena apa? Karena God so loves the world, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, dia datang mati menyerahkan nyawanya menyelamatkan. Bagi yang percaya, bagi yang enggak ya enggak apa-apa, enggak selamat gitu. Tuhan itu adil, ya adil. Dia marah menghukum orang yang tidak menjalankan perintah-perintahnya. Ada 613 hukum Taurat. Menjalankan 612, which is itu impossible, tapi satu gagal semua. Jadi tidak ada yang bisa satu manusia pun yang melakukan hukum Taurat. Maka Tuhan datang untuk menggenapinya di Matius 5:17. Tapi Tuhan juga nggak adil. Loh, kenapa kok Tuhan nggak adil? Ya karena kita yang salah, dia yang bayar. Semua dosa sudah ditimpakan pada Tuhan Yesus di kayu salib. Sebagai orang yang berdosa sejak lahir ya, karena status, itu apapun yang kita perbuat itu tidak bisa menghapus dosa. Tapi hanya satu yang bisa, apa? Ya percaya saja. Percaya pada Tuhan Yesus, kita dibenarkan. Jadi berlawanan ya dengan hukum Taurat. Kalau Taurat 612 beres, satu gagal semua. Dikasih karunia semua dosa, hanya satu percaya dibereskan. Tapi ini tidak menghilangkan arti konsekuensi ya. Nanti kapan kita bahas, tidak sekarang. Tetap semua perbuatan ada konsekuensi gitu. Nah, hari ini saya mau berbagi apa sih benefitnya, apa sih manfaat kalau kita mengerti kasih Allah. Banyak sekali. Di antaranya beberapanya, satu, supaya kita tidak curiga sama Tuhan. Saat kita mengalami challenge dalam kehidupan ini, ya sebenarnya sih banyak faktor yang menyebabkan challenge itu. Biasanya karena kelalaian kita. Nah, makanya di Hosea ya, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Karena itu pun kau yang menolak. Itu adalah konsekuensi. Tapi justru mari kita melihat dari sisi sebaliknya di Roma 8:28. Dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi maksudnya gitu, saat ada challenge, kita bukan melihat, oh jangan-jangan diizinkan, bukan. Justru kita melihat sebaliknya. Dalam kondisi begini pun, Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Dia turut bekerja untuk semua ini bisa beres. Contohnya, di BBL ini kita saling menguatkan, saling mendoakan, saling mensupport satu sama lain. Kita percayakan bukan kebetulan ini. Ini adalah usaha Tuhan untuk mengarahkan kita. Masalahnya, mau nggak kita bangun pagi-pagi? Mau nggak kita dengerin ulang rekamannya? Mau nggak kita bertanya? Nah, itu kan terserah kita, gitu ya. Nah, yang kedua, saat ada challenge kita tenang. Karena apa? Karena kita punya dasar firman, bukan karena usaha kita jadi tenang, bukan. Tapi kita punya dasar firman yang memerdekakan. Saat dunia resesi, orang bilang, wah lagi perang, lagi begini begitu, kita tidak jelas tahun depan apa segala macam. Kita anak-anak Tuhan, katanya seruput kopi cantik. Dunia resesi, kita resepsi, gitu.
Bukan karena punya banyak tabungan, tenang, bukan. Tapi kita tahu Jehovah Jireh, ya Tuhan yang mencukupkan. Kita menjadi tenang karena bilur-bilurnya sudah menyembuhkan. Bukan karena kita hidup sehat, nggak stres, bukan apa, jaga makan, olahraga segala macam, terus kita percaya nggak sakit. Bukan itu. Memang justru kita orang sehat, kita berolahraga, kita hidup sehat, gitu. Karena kalau kita seberapa kuat pun kita menjaga kualitas hidup kita, tapi kalau stres, itu yang justru faktor terbesar pemicu untuk sakit. Gitu ya. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, Tuhan berperang untuk kita. Lakukan bagian kita, yaitu percaya bahwa sudah selesai di kayu salib. Kita bekerja untuk ngambil berkat, bukan cari berkat. Kita baca Alkitab untuk cari tahu apa jatah kita, apa berkat kita, apa hak kita, apa yang menjadi warisan kita dalam Kristus. Bukan kita baca Alkitab supaya berkati. Makanya saat kita baca firman itu kan semangat ya, kita ingin cari tahu. Gitu. Yang ketiga, inilah bedanya kekristenan dengan agama atau kepercayaan lain. Di sini Tuhan cari kita, bukan karena siapa kita, tapi karena siapa Dia. Bukan karena apa yang kita lakukan, tapi sebaliknya. Kita sadar kita sudah diberkati, kita memberkati. Kita sudah dikasih, makanya kita berbuat baik. Kita memberi persembahan bukan supaya kita diberkati, ya kan dibilang, ayo beri maka diberi, bukan. Tapi sebenarnya kita sudah tahu kita diberkati, makanya kita memberikan. Tuhan yang mengetok hati pintu kita di Wahyu 3:20. Jadi tergantung kita mau nggak merespons gitu. Nah, bicara tentang kasih Allah ini sudah banyak sekali materi yang dibahas ya, baik dari instruktur yang sebelum kita hari ini, bisa juga didengerin di rekaman pelajaran sifat Allah, yaitu saya lihat kemarin di bulan Maret 2024. Bapak Ibu bisa cek lagi. Tapi saya sangat rekomen bukunya Andrew yang True Nature of God. Nanti saya kirim di grup ya. Nah, sebagai kesimpulan, es itu dingin, tapi tidak semuanya dingin itu es. Besi kena hujan di musim dingin juga dingin ya. God is love, tapi nggak semua love itu Tuhan. Ya, yang kedua, sudah selesai di kayu salib. It's finished. It's a done deal. Sudah lunas. Kalau belum ngalamin, ya artinya kita yang mesti mencari tahu. Kita yang proaktif. Ya, karena dari pihak Tuhan sudah selesai. Kayak ada sinyal wifi. Bukan nggak ada sinyal wifi-nya, tapi mungkin handphone kita yang belum nyala. Gitu. Nah, yang ketiga, bagaimana bisa tahu tentang hal ini? Jawabannya ada di Yohanes 1 ayat 1. Firman ini adalah Tuhan sendiri. Jadi kita selidiki dan dapatkan revelation-nya, pewahyuannya sendiri, karena itu yang menghidupkan. Mari kita doa tutup. Bapa, terima kasih untuk kami sudah memiliki Bapa seperti Engkau. Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus kami, sehingga kami ini dilayakkan, kami dibenarkan. Dalam Kristus kami memiliki identitas yang baru. Terlebih Tuhan Yesus sudah mati buat kami supaya kami hidup. Tuhan Yesus yang kaya menjadi miskin supaya kami jadi kaya, sehingga tidak ada orang miskin di tengah-tengah kami. Dan oleh bilur-biru-Mu Tuhan Yesus, semua yang sakit sudah disembuhkan, semua yang terbeban sudah dilepaskan. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Bersyukur untuk setiap kebenaran yang sudah memerdekakan kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Demikian pelajaran hari ini. Sampai besok Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.